Nostradamus ramalkan Satrio Beningit akan muncul di Indonesia. Tahun 2023 diramalkan oleh Nostradamus akan muncul pemimpin baru dari timur. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Jayabaya yang juga menyebutkan akan datangnya seorang Satrio Beningit atau Ratu Atil? Misal Nostradamus itu adalah seorang warga Prancis. Beliau ini keturunan Yahudi. Ia salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Viswit dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecy 1992 menuju ke 2001, Nostradamus itu meramalkan pada tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah di dunia. Menurut Michel Nostradamus, yang pertama akan muncul adalah A New World Religion yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East atau laki-laki dari timur. Dia akan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru atau full turban, lalu dia akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Mengenai ramalan Michel Nostradamus, yang pertama, New World Religion atau agama baru di dunia, yang diramalkan adalah munculnya agama baru penguasa dunia yang tidak pernah dikenal dan diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Mungkin agama itu adalah agama Trisulawedo, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Mengenai 3 perintah itu adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus dan jujur. Dan ketika larangan itu, manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri dan berbuat kejahatan. Tafsir selanjutnya mengenai The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Mungkin dialah sosok Satrio Beningit yang akan menjadikan dunia ini damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Lalu tafsir yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut, yang berarti kemunculannya itu dari pertemuan 3 buah laut. Diperkirakan ia akan muncul di Pulau Sulawesi karena merujuk ke 3 pertemuan laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi itu adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Mungkin ia menyembunyikan diri sambil menanti waktunya untuk terbit. Hal itu barulah prediksi semata. Kemunculannya itu menggambarkan timur dan barat. Maksudnya, kemunculannya akan menggambarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Tafsir yang selanjutnya, ketika muncul, dia memakai sorban biru. Ada pula julukan mengenai topi sorban Revols sendiri itu adalah selain kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Lalu tafsir berikutnya ini merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya, mungkin karena hari lain adalah hari istimewa untuk agama lainnya. Namun, satu hal yang harus diyakini, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang benar selain Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kehidupan dan menyiapkan kehidupan itu sendiri. Selain Michel Nostradamus, ada juga dalam negeri, yaitu Prabu Jayabaya yang meramalkan akan datang Satrio Beningit di Indonesia. Jayabaya dikenal dengan berbagai ramalannya yang disebut ramalan Jayabaya. Uniknya,
Sebagian besar dari ramalannya ini terbukti akurat dan benar terjadi di kemudian hari. Melihat dari riwayatnya, dulunya Jayabaya merupakan seorang raja kerajaan Kediri yang disegani oleh lawannya. Bagi sebagian masyarakat Jawa kuno, Prabu Jayabaya dianggap memiliki ketajaman intuisi yang disebut sebagai kewastikaan. Salah satu ramalan Jayabaya yang cukup terkenal akan datangnya Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit ini digambarkan penyelamat di masa-masa krisis. Jadi, sang Satrio Piningit akan muncul pada era penuh kesengsaraan, ketidakadilan, dan perilaku kesewenang-wenangan penguasa. Sesuai ramalan Jayabaya, nantinya Satrio Piningit akan menjadi penyelamat dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam salah satu sumber disebutkan bahwa Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Wedo. Senjata bermata tiga ini diartikan sebagai hal-hal yang mewakili aspek kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memimpin. Dikutip dari jurnal berjudul Ratu Adil Satrio Piningit dan Zaman Edan karya KD Sriyudari dan Newayan Karmini, sosok Satrio Piningit diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Kesatria adalah sifat yang wajib dimiliki seorang pemimpin, sedangkan Piningit adalah masih dipingit atau dirahasiakan. Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini hanya bisa menebak dan menduga terkait sosok Satrio Piningit tersebut. Akan tetapi, jika melihat dari ciri sifat atau karakter yang disebutkan, Satrio Piningit merujuk kepada pemimpin sebuah negara yang bisa mewujudkan keadilan. Dalam kaitannya, sebagian orang memprediksi bahwa Satrio Piningit merupakan laki-laki keturunan keluarga kerajaan Majapahit dan bisa menjadi pemimpin besar. Pada awal hidupnya, dia menghadapi masa sulit, namun dengan ketabatan dan ketulusan hatinya, dia bisa melewatinya. Setelahnya, dia akan memulihkan keharmonisan, ketertiban, dan keadilan di dunia. Bagi sebagian orang Jawa, mereka mempercayai ini sebagai perputaran roda kehidupan, bahwa setelah era kegelapan, pasti akan diikuti zaman kemakmuran dan kesejahteraan. Siklus ini akan terus bergulir sepanjang waktu. Dengan demikian, ramalan Jayabaya mengenai kedatangan sosok Satrio Piningit ini bisa diartikan sebagai perlambang keadaan dan harapan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Masa-masa kelam yang terjadi dan dirasakan memunculkan harapan akan segera datangnya sosok penyelamat, pemimpin yang berjiwa kesatria dan adil. Nantinya, dia akan memulihkan keadaan dan membawa negeri menjadi makmur dan rakyatnya sejahtera semuanya.